Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5246. Seorang anggota keluarga Sidu melangkah maju dan berkata, "Tuan Muda Sidu, bajingan Harvey York ini ada di sini. Dia sebenarnya tidak pergi ke pucuk pimpinan untuk melawan Master Sekte, tetapi hendak berkemas dan pergi. Kami memarahinya, memintanya untuk berlutut dan mengaku bersalah, sehingga kami dapat mengikatnya ke pemilik pintu untuk mengakui kesalahannya." "Apa?" Andre Sidu tertegun sejenak. Lalu matanya tertuju pada Harvey York. "Halo, Harvey York. Setelah memprovokasi Master Sekte dan melukai keluarga Sidu kami, kamu sebenarnya tidak pergi berperang. Aku lari ke sini dan bersembunyi. Meskipun kita semua tahu betapa buruknya pemilik pintu itu. Tapi kamu harus pergi tidak peduli seberapa takut kamu. Kamu bersembunyi seperti kura-kura. Kamu akan membunuh keluarga Sidu kami." Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. "Jika saya pergi atau tidak, apa yang harus saya lakukan dengan Anda, Andre Sidu? Apalagi urusanmu denganku?" Andre Sidu memandang Harvey York dengan tidak sabar. "Oke. Senang kamu datang. Aku sudah mendengar semuanya. Kamu belajar di dalam dan di luar. Dan apa yang kamu pelajari adalah tinju Tianmen keluarga Sidu kami. Sekarang tuliskan pikiran tentang tinju Tianmen. Saya memperingatkan Anda. Jika Anda menulis kata yang salah, saya akan memotong tangan Anda." Saat berbicara, Andre Sidu, yang telah pulih dari kultivasinya, memiliki ekspresi menyendiri di wajahnya. Dan dia meminta seseorang membawa pena dan kertas. Kemudian dia meletakkan tangannya di dada dan menatap Harvey York. Jelas, setelah pulih, dia merasa bisa dengan mudah menghancurkan Harvey York. Ditambah lagi, dia hendak memeluk paha si pemilik pintu. "Saya takut Harvey York takut pada Wall." Pikiran hilang. Wajah Rahel Hardy berubah dingin. "Kamu juga, wanita. Aku sudah lama melihatmu kesal. Jika kamu mencicit, aku akan menjagamu sebentar lagi." Andre Sidu mencibir, lalu menunjuk Harvey York. "Cepat dan didikte. Kita harus pergi ke pemilik pintu dan orang tuanya untuk meminta maaf. Tidak ada waktu untuk noda tinta denganmu kura-kura yang menyusut." Harvey York menyipitkan mata pada adegan ini, lalu memandang Pangeran Sidu yang sedang merosot di tanah saat ini, dan berkata dengan ringan hati, "Tidak. Pangeran Sidu. Kamu harus memberiku penjelasan. Demi Brother Javier Sidu, saya akan memberi Anda kesempatan ini. Saya harap Anda menghargainya." "Kakak Javier Sidu." Andre Sidu mendengus. "York, apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penatua kami? Aku akan memberimu penjelasan. Kapan giliranmu menjadi orang luar untuk mengurus pekerjaan rumah keluarga Sidu kita? Basis kultivasi kami dilarang beberapa hari yang lalu. Dan itu hanya membuat Anda sombong selama beberapa hari. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengurus urusan keluarga Sidu kami, kan?" "Idiot berbicara tentang mimpi." Harvey York berkata dengan ringan. "Sekarang bukan hanya urusan keluarga Sidu Anda, tetapi juga urusan seluruh desa Tianmen. Saya memiliki keputusan akhir." Ledakan. Andre Sidu membanting mangkuk di tangannya ke tanah. Harvey York mengatakan, "Kamu gemuk. Kamu benar-benar kehabisan napas. Berpura-pura. Berpura-puralah saat ini. Sekarang karena kamu tidak ingin menuliskan pikiranmu, maka tidak apa-apa." Ketika dia mengikatmu dengan pemilik pintu dan orang tuanya punya cara untuk membuatmu berbicara. Pria yang tidak makan roti panggang dan makan minuman yang enak. Malu. Sambil berbicara, Andre Sidu melangkah maju.
siap menghempaskan kipas Harvey York ke tanah. Tamparan. Tanpa tindakan Harvey York, dia melihat Rahel Hardy melangkah maju. Dan ketika dia mengangkat tangannya, dia menamparkan wajah Andrei Sidu dengan tamparan, menyebabkan dia tersandung ke belakang, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. Binatang kecil, kamu berani memukulku. Andrei Sidu segera menjadi marah. Bab 5247. Sekelompok besar anggota keluarga Sidu melihat pemandangan ini dalam keheningan yang tercengang. Siapa Andrei Sidu? Putra tertua Javier Sidu. Nama kepala keluarga Sidu saat ini. Memindahkan Andrei Sidu saat ini berarti membuat masalah dengan seluruh keluarga Sidu. Selain itu, Andrei Sidu akan memeluk paha Master Sekte Bastian Patel. Orang-orang Harvey York menyerang Andrei Sidu saat ini. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menulis kata mati. Apa yang terjadi denganmu? Harvey York melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Ekspresinya acuh tak acuh. Meskipun kamu adalah putra tertua Javier Sidu, ayahmu terbaring di ruang duka sekarang. Kamu tidak ingin menjadi anak yang berbakti dan cicit, tetapi datang ke sini untuk menggertak adik laki-lakimu. Kalau begitu coba peluk dan bunuh paha musuh ayahku. Bukankah seharusnya orang sepertimu dipukuli? Awalnya saya ingin membiarkan keluarga Sidu saya menangani urusan keluarga Sidu sendiri. Tapi karena kamu sangat sia-sia, lututmu sangat lembut. Kalau begitu, menurutku kamu tidak memenuhi syarat. Saya mengumumkan bahwa mulai sekarang, Pangeran Sidu secara resmi akan memimpin keluarga Sidu. Yang tidak patuh, bunuh tanpa ampun. Ketika kata-kata itu jatuh, Harvey York melirik dengan acuh tak acuh pada keluarga Sidu yang hadir. Semua anggota senior keluarga Sidu mau tak mau menggigil karena mata Harvey York. Semua orang merasakan tekanan yang tak terkatakan di mata Harvey York. Namun segera, para eksekutif keluarga Sidu ini bereaksi satu persatu. Selain kesal dan marah, mereka memandang Harvey York dengan sedikit lebih jijik. Menurut siapa dia bermarga York ini? Anda masih ingin menjadi kepala keluarga Sidu? Apakah Anda tidak tahu bahwa Tuan Muda Andrei Sidu pergi ke pintu Master Sekte Bastian Patel semalaman dan berlutut? Jika dia belum memeluk paha Master Sekte Bastian Patel, apakah dia akan begitu sombong? Dalam keadaan seperti itu, nama keluarga York masih merasa benar sendiri, dan ditakdirkan untuk mati tanpa tempat pemakaman hari ini. Mendengar kata-kata Harvey York, Andrei Sidu mencibir dan berkata, nama keluarga adalah York. Setelah tinggal di keluarga Sidu kami selama beberapa hari, apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah penguasa keluarga Sidu kami? Beraninya kau melawanku. Pembicara keluarga Sidu. Kamu pergi ke toilet dengan lentera. Mencari kematian. Harvey York menyapu sekeliling dengan ringan dan berkata, sepertinya kamu akan membunuhku. Tapi aku sangat penasaran. Bagaimana kamu membunuhku dengan tentara kepiting dan jenderal udang ini? Prajurit kepiting dan jenderal udang. Andrei Sidu tertawa marah, lalu mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. York, akan kutunjukkan latar belakang sebenarnya dari keluarga Sidu kita. Harvey York berkata dengan ringan. Oke, saya akan memberi Anda 10 menit. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, terdengar suara mesin mobil dari luar, dan selusin mobil van langsung mengepung hotel kecil itu. Segera setelah itu, ratusan pria berjubah seni bela diri muncul. Kuil mereka semua menonjol tinggi, dan cahaya di mata mereka meluap. Jika Anda melihat lebih dekat, orang-orang ini semua harus memiliki hubungan tertentu dengan keluarga Sidu. Baik kerabat keluarga Sidu, atau para murid dan cucu keluarga Sidu. Hanya karena kematian Javier Sidu sebelumnya, semua orang ini disembunyikan. Sekarang Andrei Sidu telah memeluk paha Master Sekte,
Dia mengangkat tangannya dan berteriak. Dan bajingan ini secara alami datang untuk melakukan sesuatu untuknya. Orang-orang yang menghadapi musuh sebenarnya dari keluarga Sidu, yang berlari lebih cepat dari yang lain, terlihat sangat arogan sekarang. Tuan Muda York, cepat dan abaikan aku. Orang-orang ini sulit dihadapi. Semuanya adalah ahli seni bela diri. Pangeran Sidu, yang lemas di tanah, berjuang untuk berbicara. Bab 5248. Tamparan. Andrei Sidu menendang Pangeran Sidu dengan tendangan. Orang yang memakan bagian dalam dan luar. Jika bukan karena fakta bahwa kamu adalah keluarga Sidu kami, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Setelah berbicara, Andrei Sidu berjalan ke Harvey York di jalan besar, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, "Nak, sekarang kamu tahu seberapa bagus aku. Sudah terlambat bagimu untuk berlutut." Tamparan. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan hanya menamparkan backhandnya. "Apa yang saya katakan, saya akan berlutut." Tamparan ini langsung mengejutkan Andrei Sidu. Dia sudah memanggil ratusan master seni bela diri, dan orang-orangnya sudah mengepung hotel kecil itu. Beraninya Harvey York. Beraninya dia mengalahkan dirinya sendiri. Andrei Sidu sedang kesurupan pada saat ini. Dia tanpa sadar berkata, "Bajingan, kamu berani memukulku." Tamparan. Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi dia mengayunkan backhandnya dengan mulut besar lagi. Dengan suara nyaring, Andrei Sidu memiliki bekas tamparan lagi di wajahnya. "Apa? Bukankah kamu memukul cukup keras barusan? Kamu tidak bisa merasakannya. Apakah kamu merasakannya sekarang? Apakah itu menyakitkan Anda?" Andrei Sidu sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan berani menamparnya lagi. Pada saat ini, dia melambaikan tangan kanannya dan membuka mulutnya. "Ayo, ayo semuanya, bunuh dia. Potong mayat bermarga York menjadi 10.000 keping." Sebelum Andrei Sidu selesai berbicara, pada saat ini, ada suara mesin mobil lain dari luar. Anggota keluarga Sidu yang hadir dengan plat nomor mobil-mobil ini semuanya saling mengenal, dan kelopak mata mereka melompat ketika mereka melihatnya. Ketika tuan dari keluarga Sidu melihat mobil-mobil ini muncul, mereka juga secara tidak sadar berhenti dan menyingkir. Andrei Sidu hampir marah. Tetapi ketika dia melihat plat nomornya, ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Itu adalah mobil kepala keluarga Ruelas dan kepala keluarga Cao. Tanpa diduga, Master Sekte sangat kuat, dan langsung membiarkan penatua pertama Demeter Ruelas dan penatua kedua Adam Cao datang untuk mendukungnya. Jika Anda mengatakan itu, Anda ditakdirkan untuk berada di puncak hari ini. Nama keluarga York juga ditakdirkan untuk mati. Ketika dia memikirkan hal ini, Andrei Sidu sangat bersemangat. Ledakan. Saat itu, mobil berhenti. Mobil keluarga Ruelas dan mobil Cao berhenti pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, seseorang menahan Diego Ruelas dan Andrea Cao dan menendang mereka ke tanah. Dan Demeter Ruelas dan Adam Cao juga muncul dengan cepat. Mereka mengabaikan mata aneh di sekitar mereka, tetapi langsung menembus kerumunan dan dengan cepat bergegas di depan Harvey York. Kemudian mereka berlutut di depan Harvey York dengan dot pop. Perwakilan York. Dalam kasus pembunuhan Javier Sidu, semua peserta dihukum mati. Dan aku menunggu mereka berdua dihukum. Sekarang, terima hukumannya dan beri kamu penjelasan atas nama York. Keluarga Ruelas dan keluarga Cao semua berlutut di tanah dengan pop. Keluarga Ruelas, keluarga Cao, bahwa semua orang berdosa, dan datang untuk memberikan penjelasan kepada perwakilan dari negara Martial Alliance York. Suara itu ada di mana-mana. Melihat Demeter Ruelas dan Adam Cao berlutut seperti ini,
Keluarga Sidu menghela nafas, menutup mulut mereka untuk mencegah diri mereka berteriak. Dan Andrei Sidu, yang awalnya pembunuh, juga basah kuyup dalam air es dalam sekejap. Dan seluruh orang itu jauh lebih terjaga. Melihat adegan ini, dia hanya merasakan kepahitan di mulutnya dan pikiran yang tidak dapat dipercaya di benaknya. Kenapa Demeter Ruelas dan Adam Chow tiba-tiba berlutut? Bab 5249. Meskipun Andrei Sidu tidak tahu bahwa Bastian Patel telah diinjak-injak sampai mati oleh Harvey York saat ini. Tapi juga jelas apa artinya saat Demeter Ruelas dan Adam Chow berlutut. Adapun anggota keluarga Sidu, mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu bisa membuat Demeter Ruelas dan Adam Chow berlutut. Dan mereka bisa memanggil perwakilan York. Ini menunjukkan satu hal, itulah identitas Harvey York, perwakilan dari Country Ha Martial Alliance. Tidak ada keraguan tentang itu. Tidak ada yang bisa menyangkal identitasnya sama sekali. Tidak heran York yang bermarga berani untuk mengurus urusan keluarga Sidu. Tidak heran York yang bermarga itu berani memberi Andrei Sidu tamparan lagi. Ada aliansi bela diri negara Ha atas nama identitas ini. Di desa Tianmen, siapa yang berani menyentuhnya? Bahkan Master Sekte tidak berani menyentuhnya. Kan? Memikirkan hal ini, Andrei Sidu menggigil lagi tanpa sadar. Dia salah mengira bahwa Harvey York memamerkan kekuatannya sebagai perwakilan dari Country Ha Martial Alliance. Pendosa. Pada saat ini, Harvey York melirik Demeter Ruelas dan Adam Chow dengan acuh tak acuh, dan melangkah maju dengan tangan di punggungnya. Akhirnya tahu bahwa kamu adalah orang berdosa. Saat berbicara, Harvey York menginjak tanah. Retakan, batu bata biru di tanah langsung hancur, dan potongan-potongan puing terbang keluar. Saya mendengar suara, engah, kerikil ini jatuh langsung ke Demeter Ruelas, Adam Chow dan yang lainnya. Bentuk orang-orang ini terbang dalam sekejap. Dan ketika mereka jatuh ke tanah, mereka semua muntah darah. Luka dalam. Dengan satu langkah sederhana, Demeter Ruelas, Adam Chow dan yang lainnya terluka. Sekelompok besar ahli tampak tercengang. Dan kemudian secara tidak sadar mundur beberapa langkah. Mencoba membersihkan hubungan mereka dengan Andrei Sidu. Mengelilingi dan membunuh orang seperti Harvey York. Candaan. Mereka semua adalah praktisi seni bela diri. Jadi mereka tahu lebih banyak tentang apa yang diwakili oleh tendangan sederhana Harvey York. Berbeda dengan sikap Harvey York yang impresif saat ini, Andrei Sidu yang terlihat garang seperti anak kecil yang sedang bermain di rumah. Pada saat ini, Demeter Ruelas, Adam Chow dan yang lainnya, yang muntah darah, tidak berani menunjukkan kemarahan sedikit pun. Sebaliknya, mereka merangkak naik satu persatu, dan dengan cepat berlutut di tanah yang tertutup kerikil lagi. Saya menunggu kesalahan, dan saya akan meminta perwakilan York untuk menghukum saya. Saya bersedia memberikan semua penjelasan. Minta saja kepada perwakilan York untuk memaafkan saya. Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya, menyipitkan mata ke Demeter Ruelas, dan berkata dengan ringan, "Tidak ada gunanya mengatakan bahwa Anda bersalah. Yang saya inginkan adalah penjelasan. Mengerti?" Jernih, wajah Demeter Ruelas menjadi pucat. Dalam kasus Javier Sidu, kami telah menyelesaikan interogasi semua pihak yang terlibat dan memutuskan bahwa dia bersalah. Mulai sekarang, Desa Tianmen kami secara resmi akan meminta maaf di semua media, dan memberikan penjelasan kepada Javier Sidu. Harvey York berkata dengan ringan, "Tidak cukup. Javier Sidu secara anumerta dinobatkan sebagai kepala kehormatan Desa Tianmen, dan tablet itu dapat dimasukkan ke aula leluhur Desa Tianmen." Harvey York melanjutkan, "Itu masih belum cukup. Bastian Patel, dalangnya, sudah mati. Tetapi kejahatannya tidak dapat dimaafkan.
Desa Tianmen akan mengungkapkan 18 kejahatan mematikannya di situs web resmi. Taruh dia di pilar rasa malu. Dan dia tidak akan pernah dibatalkan. Demeter Ruelas terus berbicara. Mendengar kalimat ini, Andrei Sidu yang awalnya jelek, tiba-tiba merasa gelap di depannya. Dan hampir mengira dia salah dengar. Apa? Meskipun Bastian Patel sudah mati. Sekte Master Patel sudah mati. Adapun anggota keluarga Sidu lainnya. Mereka semua tercengang. Hanya sesaat. Mereka berkeringat deras. Setiap orang tidak bodoh. Anda akan mengerti dalam sekejap. Bukannya Harvey York tidak pergi ke atas kemudi utama untuk bertarung. Tetapi tidak hanya pergi. Tetapi juga membunuh Bastian Patel. Memikirkan hal ini. Semua anggota keluarga Sidu berlutut di tanah dengan letusan. Di lapangan. Hanya Andrei Sidu yang menggigit bibirnya. Gemetar. Tidak mau berlutut. Bab 5250. Jelas. Andrei Sidu masih tidak mau percaya. Dia berharap keadaan akan berbalik pada akhirnya. Harvey York mengabaikan Andrei Sidu saat ini. Tetapi menatap Demeter Ruelas dan Adam Chow. Dan terus berkata dengan ringan. Meskipun dalangnya telah dieksekusi. Bagaimana dengan kaki tangannya? Demeter Ruelas dan Adam Chow menggigil bersama. Dan kemudian berkata dengan suara cemberut. Semua kaki tangan keluarga Ruelas dan keluarga Chow akan dipindahkan ke aula penegakan hukum. Bagaimana menghukum? Kita semua setuju. Selain itu, Adam Chow dan aku, mulai sekarang, yang disalahkan dan mengundurkan diri. Semua aset keluarga Ruelas dan keluarga Chow digunakan sebagai permintaan maaf. Mari kita urus perwakilan York. Mendengar kata-kata seperti itu, mata Andrei Sidu menjadi gelap lagi. Dan dia hampir pingsan di tanah. Jika bukan karena nafas terakhir yang mendukungnya, aku khawatir dia sudah berlutut. Ini sedikit sikap. Dan aku akan meninggalkan kehidupan kalian berdua. Tetapi hukuman mati dapat dihindari. Dan kejahatan hidup tidak dapat dihindarkan. Harvey York berbicara perlahan. Retakan. Retakan. Harvey York tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Demeter Ruelas dan Adam Chow mematahkan salah satu tangan mereka secara bersamaan. Adegan ini membuat keluarga Sidu hampir menangis putus asa. Sangat bagus. Harvey York bertepuk tangan. Berbalik dan berjalan ke dunia luar. Meneruskan perintah aliansi bela diri negara H. Mulai sekarang, Pangeran Sidu akan menjadi ketua sekte di desa Tianmen. John Sidu adalah kepala keluarga Sidu. Aset keluarga Ruelas, keluarga Chow, dan master sekte asli akan dipindahkan ke keluarga Sidu. Demeter Ruelas bertanggung jawab penuh atas berakhirnya kasus Javier Sidu. Aku ingin melihat berkasnya dan mengerti dengan jelas. Aku ingin semua orang dibunuh dan dihukum. Orang berdosa lolos. Aku akan membunuh keluarga Ruelasmu. Adam Chow bertanggung jawab penuh atas kenaikan Pangeran Sidu. Saya harap tidak akan ada suara kedua di seluruh desa Tianmen. Jika ada keberatan, saya akan tetap membunuh seluruh keluarga Chow. Anda, apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ya, terima kasih. Perwakilan York. Sekelompok besar anggota keluarga Ruelas dan anggota keluarga Chow berbicara dengan keras. Meskipun suara Harvey York jatuh, seluruh desa Tianmen jatuh ke tangan Pangeran Sidu. Masalahnya adalah, mereka setidaknya menyelamatkan hidup mereka. Dan Demeter Ruelas dan Adam Chow lebih mengetahuinya. Selama Harvey York memerintah selama 1 hari, posisi Pangeran Sidu tidak akan tergoyahkan. Pangeran Sidu ada di atas tahta. Apakah Anda punya pendapat? Setelah berurusan dengan Demeter Ruelas dan yang lainnya, Harvey York berbalik dan menatap Andrei Sidu, yang merupakan satu-satunya yang berdiri di lapangan, dengan tangan di belakang. Jika bukan karena Javier Sidu,
Andre Sidu akan dihapuskan saat ini. Kelopak mata Andre Sidu terus berdetak. Dan seluruh orang memiliki perasaan yang tidak bisa dia jelaskan. Tetapi pada akhirnya, kakinya melunak. Dan dia berlutut di tanah dengan pop. Gambaran besarnya. Atur. Banyak hal di desa Tianmen telah tenang. Bastian Patel ditakdirkan untuk menanggung keburukan tanpa akhir. Pangeran Sidu juga naik dengan mulus. Ada John Sidu, Philip Evelik, Julian Thompson dan yang lainnya dibantu. Harvey York, perwakilan dari Country Ha Martial Alliance, mendukungnya. Dia harus bisa duduk dengan sangat aman dalam posisi ini. Harvey York juga pindah kembali ke kompleks keluarga Sidu dan melanjutkan dupa untuk Javier Sidu. Menunggu kedatangan 7 yang pertama. Sehari sebelum 7 yang pertama, telepon Harvey York bergetar hebat. Orang yang menelepon adalah Alexa Joyner. Mengangkat telepon. Sebelum Harvey York bisa berbicara, suara Alexa Joyner di seberang menjadi agak serius. Tuan Muda York, saya khawatir sesuatu terjadi. Harvey York mengerutkan kening dan berkata, ada apa? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.